Lalu suami ini berfikir, di dunia masih hidup, sudah dilupakan, apalagi mati. Lalu Allah beri kekuatan kepadanya, satu-satunya yang tidak pernah melupakan kebaikan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang anjuran untuk tidur di malam hari dalam keadaan bersuci. Yang dimaksud adalah berwudu. Kemudian berniatlah untuk bangun melakukan qiyamul lail. Seandainya pun tidak terbangun setelah kita berusaha kuat untuk bangun, maka Allah catatkan pahala seperti kita melakukan qiyamul lail. Dan barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan berwudu, malaikat tidur bersamanya, artinya berada di dalam bajunya. Maksud berada dalam baju, malaikat dekat dengannya, sangat dekat, dan mendoakannya, memohon ampun untuknya sampai subuh hari. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu at-targhib fi kalimatin yaquluhunna hina ya'wi ila firashihi, yaitu tentang anjuran untuk mengucapkan atau membaca kalimah-kalimah atau zikir-zikir sebelum tidurnya. Jadi ini ingin diajarkan beberapa hadis tentang anjuran Rasulullah untuk membaca zikir atau doa sebelum tidur. Hadis yang pertama, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'ak fatawadda wudu'aka lis-salah." Kata Rasulullah, kalau engkau mendatangi pembaringanmu, artinya engkau ingin tidur, yang pertama, wudu'lah engkau seperti wudu'mu untuk salat. Ini nasihat Nabi yang pertama, dan sudah kita bahas di minggu yang lalu. Wudu'lah engkau seperti wudu'mu untuk salat. Artinya disuruh wudu' sempurna. Dan ini sifatnya wajib, sifatnya sunnah, bukan wajib. Wudu' untuk tidur itu sunnah, bukan wajib. Summa dhattaji' ala syaqqikal ayman. Setelah engkau berwudu, lalu berbaringlah ke rusuk kananmu. Jadi salah satu daripada sunnah ketika mau tidur adalah berbaring ke rusuk kanan. Berbaring ke rusuk kanan ini cukup dijaga hanya di awal tidur. Tidak perlu sampai subuh, karena kita tidak mungkin menjaganya. Jadi tidak perlu
menyuruh istri untuk berjaga-jaga agar kita tetap berada di rusuk kanan sampai istri tidak bisa tidur gara-gara menjaga kita. Tidak begitu. Cukup di awal. Kalau sudah tertidur, terserah. Bangun-bangun sudah berada di atas plafon, tidak mengapa. Ketika bangun sudah berada di bawah kasur, juga tidak mengapa. Yang penting awal tidur dijaga kerusuk kanan. Summa qul, lalu Nabi mengatakan dalam hadis ini, lalu bacalah doa. Jadi sebelum tidur bacalah doa. Apa doanya? Biasanya kita memakai hadis Bukhari, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu bunyi hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengajarkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain, riwayat An-Nasa'i kalau saya tidak salah, Bismika Allahumma ahya wa amut. Namun riwayat Bukhari amutu wa ahya. Jadi boleh membaca di antara keduanya. Itu yang paling masyhur dan ringan untuk dibaca. Dengan nama Engkau ya Allah, kami tidur, kami mati, dan kami hidup. Maksudnya tidur itu menjadi mati, lalu Engkau hidupkan kembali. Tidur itu mati. Begitulah keadaan kita mati. Namun bedanya dengan orang mati, orang yang mati tidak pernah kembali nyawanya. Orang tidur dikembalikan nyawanya. Jadi ruh itu ada dua. Dalam surat Az-Zumar disebutkan ruh. Ada ruh yang Allah genggam, tidak pernah kembali ke jasad, yaitu mati. Nanti baru dikembalikan ketika hari kebangkitan. Lalu kemudian ada ruh yang Allah genggam dan dikembalikan seketika kapan orang ini terjaga, dan itu adalah tidur. Makanya ahli tafsir menyebutkan bisa terjadi dan besar kemungkinan terjadi pertemuan antara ruh yang mati dengan ruh yang bermimpi atau ruh yang tidur. Makanya kadang-kadang ada orang yang bermimpi menjumpai orang mati. Seorang suami sudah meninggal dunia. Lalu tidak lama istrinya bermimpi, bisa jadi dalam masa iddah, lewat masa iddah, bertemu dengan suaminya, dan suaminya mengatakan, kakak kawin lain, kata suami, kamu sudah kawin lagi ya. Itu contoh. Ini suami pun cemburu dari hidup sampai mati pun masih cemburu. Memang kalau enggak kawin lagi kan susah hidup istrinya. Siapa yang kasih nafkah? Dulu para sahabat biasa aja. Dulu yang syahid di medan perang, semua istri mereka dinikahi kembali oleh sahabat yang masih hidup, dan itu biasa. Rasulullah menikahi istri sahabat. Abu Salamah meninggal, lalu istrinya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Dan semua istri Rasulullah adalah para janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita hari ini yang terlalu banyak buat janji, padahal tak perlu sampai segitu, karena asal masuk surga kita akan melupakan semua kecemburuan itu. Allah ganti dengan bidadari, apa yang cemburu lagi?
Yang isteri pun kalau meninggal suaminya kawin lagi biasa saja. Yang penting surga. Kalau sudah masuk surga, maka terbalaslah semua apa yang kita anggap bahagia daripada penderitaan atau kesulitan hidup kita di dunia. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi Rasulullah mengatakan, summa qul, bacalah. Nah, ini doanya berbeda dengan doa Bismika Allahumma ahya wa amun atau amutu wa ahya. Apa doanya ketika mau tidur? Ini lebih lengkap maksud daripada doa ini dan lebih sempurna, yaitu doanya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, kuserahkan diriku kepadamu. Maksudnya dalam tidurku, kuserahkan kepadamu. Karena kita ini kan paling lemah ketika tidur. Paling lemah itu ketika tidur. Orang bisa melakukan apapun, membalaskan dendamnya ketika kita tidur. Istri yang tersakiti pun akan menunggu waktu suaminya tidur. Maka orang tidak bisa menjaga diri ketika tidur. Hendaknya kita menyerahkan pada kekuasaan Allah yang tidak pernah tidur, yang mampu menjaga kita siang dan malam. Hanya Allah, wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinah wa la naum. Dia hidup, dia terjaga, artinya tidak pernah tidur dan tidak pernah merasa sinah. Jangankan naum, sinah saja tidak pernah. Sinah itu seliu, bahasa Acehnya seliu, Pak. Yaitu ketika rada-rada mengantuk mau tidur. Allah tidak ada sinah. Mengantuk pun tidak. Kita yang banyak sinah. Tadi malam sudah tidur. Waktu salat subuh juga tidur. Waktu pengajian setelah salat subuh, tidur lagi. Tersinah lagi, ngantuk semuanya. Ya, memang enak memberi pengajian subuh, semuanya taat-taat semua. Teranggu, tidak ada yang melawan satu pun, mudah. Tapi Masya Allah, itu pun pahalanya luar biasa. Tidak mengapa. Ya, dibolehkan. Jadi yang mau tidur lanjutkan saja, tidak mengapa-ngapa. Pahala sempurna, pahala sempurna. Ya, cuma usahakan waktu mau pulang tahulah materinya apa subuh hari ini, kan? Jadi jangan sampai begitu pulang, hai nan jabut bulan subuh nak kerja ustaz. Ini anhu boleh nak kerja bunong ini. Ada ngaji tadi, ada pergi ustaznya. Itu yang enggak nampak, entah ada tadi. Tapi dia ngaji. Kan itu aneh tu, Pak. Jadi jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau tidur ucapkanlah doa ini. Ini doa panjang, Pak. Yang belum hafal, kalau memungkinkan, insya-Allah saya bawa kopiannya minggu yang akan datang. Tapi tolong Pak Muslim diingatkan saya. Nanti tinggal tempel di samping tempat tidur. Ya, tapi bukan stiker. Saya copy, saya print. Ya, Bapak tempelkan di samping dinding untuk tidur. Ini doa yang paling bagus dan sempurna untuk menjelang tidur. Jadi kalimat pertamanya Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Ku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik. Ku serahkan semua urusanku kepadamu. Jadi kan sebelum tidur kita banyak kali urusan. Tak habis-habis urusan. Kita ini manusia tinggal di dunia. Dunia itu memang dipenuhi dengan bala, kata Allah. Tidak ada satu janji Allah kita akan bahagia di dunia, tidak. Karena dunia itu sebagai jembatan menuju ke surga. Orang yang naik jembatan pasti bekerja keras untuk bisa istirahat di surga. Makanya kita kata Rasulullah bagaikan musafir yang berhenti di bawah satu pohon.
Pohon itulah dunia. Kita akan lanjutkan lagi perjalanan. Maka orang yang membuat rumah di pohon itu adalah rumah bodoh. Padahal dia belum sampai ke destinasi. Tapi dia sudah buat rumah. Dia pikir dunia adalah surga. Buat rumah, Masya Allah, besarnya. Habis 5M. Padahal kalau dia sedekahkan 4M, dia akan menjadi pemadam untuk api neraka. Tapi dia pikir rumah itu tidak hancur. Padahal semua bangunan indah di dunia ini punya dua kekurangan. Kalau bukan rumahnya yang duluan hancur, maka pemiliknya yang duluan berangkat. Antara dua itu. Kalau bukan kita yang tinggalkan rumahnya, rumah itu yang akan meninggalkan kita. Cukup 2 menit Allah getarkan bumi yang 5M hangus begitu saja. Makanya orang yang musafir singgah di bawah pohon pasti mikir, kita jangan terlalu banyak menghabiskan harta di sini. Jadikanlah harta itu sebagai alat untuk berangkat lagi menemui Allah. Makanya kan Allah mengatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah engkau sebelum menemui Allah, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa itu ya termasuk sedekah, infak, wakaf. Saya baca dalam salah satu tafsir, ada pengalaman seseorang, Pak, di Arab menuliskan dan dia ceramah di mana-mana. Ini salah seorang alim juga. Pada satu hari istrinya meminta, meneleponnya atau memberitahu kepadanya bahwa istrinya menginginkan anggur. Ini orang ini sedang bekerja di kantor lah, anggap di kantor. Ditelepon oleh istrinya. Katanya, tolonglah beli anggur. Kalau bisa dikirimkan melalui Grab atau Gojek lah, gitulah cerita. Suaminya lalu menyuruh seseorang untuk membeli anggur dan mengirimkan ke rumah untuk istrinya. Dia masih di kantor. Ketika suaminya pulang sore, sudah pulang, lalu kemudian sudah masuk ke rumah, dia tanya, mana anggur yang tadi dibeli? Saya mau mencicipinya sedikit. Apa jawaban istrinya? Sudah habis. Tidak ada lagi anggur tadi. Lalu suaminya berkata, Masya Allah, tadi yang beli saya, yang pesan saya. Ketika pulang kantor, anggur habis. Baru di dunia saja ketika kita masih hidup, sudah dilupakan. Masih hidup saja sudah dilupakan. Itu yang beli anggur dilupakan. Seharusnya kan istri itu begitu. Seharusnya dia bilang ke anak-anaknya, tu simpan tu untuk papa sedikit. Bagi mereka yang punya bisnis papa bakeri, dipanggil papa. Simpan untuk papa sedikit. Simpan untuk ayah sedikit. Ini habis. Lalu suami ini berfikir, di dunia masih hidup sudah dilupakan, apalagi mati. Lalu Allah beri kekuatan kepadanya. Satu-satunya yang tidak pernah melupakan kebaikan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak saat itu, kira-kira apa yang terjadi Bapak? Pasti Bapak berfikir dia enggak beli anggur lagi. Tidak, dia tetap beli anggur. Ini suami yang baik. Sejak saat itu, dia memperbanyak menghabiskan harta kepada Allah. Dia wakaf, dia sedekah, dia infakkan. Karena dia tahu, satu-satunya yang tidak pernah melupakan kebaikan kita, walaupun seujung kuku, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling kita cintai di dunia, setelah kita meninggal, berapa lama mengingat kebaikan kita? Berapa banyak dia kirimkan doa untuk kita? Apalagi kalau sudah kahwin, Pak. Pak, ini nanti ingat dong. Allah apa? Kalau Allah tidak akan lupa. Wa may ya'mal faman ya'mal misqala dzarratin khaira yarah. Sekecil apapun kebaikan yang engkau lakukan, pasti engkau melihatnya kembali. Makanya jangan salah-salah hidup di atas dunia. Memelihara keluarga wajib, tapi jadikan sebagai bahan untuk menuju ke surga Allah.
Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini karena terlalu banyak urusan di dunia, kita tidak sanggup selesaikan, maka sebelum tidur ucapkanlah fawwadtu amri ilaik, ku serahkan semua urusan kepadamu. Besok pagi bangun, Allah beri jalan untuk menyelesaikan urusan. Tiba-tiba yang memberi hutang telefon, hutangmu gak usah bayar lagi. Itu kan luar biasa. Doa malam, pagi hutang gak usah bayar. Mungkin mah kejadian lagi ni. Jarang sekali kejadian seperti itu. Tapi kita berharap semua urusan Allah selesaikan. Hanya dengan menyerahkan urusan pada Allah. Makanya orang hari ini banyak enggak mau diselesaikan urusan oleh Allah. Dia tidak membutuhkan Allah untuk menyelesaikan urusannya. Urusan rumah tangga, urusan anak, urusan harta, ekonomi. Dia tidak butuh Allah. Salat pun tidak. Terlalu sombong, terlalu pede bisa menyelesaikan urusan. Wa alja'tu dhahri ilaik. Kusadarkan punggungku kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Kusandarkan punggungku kepadamu dalam keadaan berharap dan rahbah dan rasa takutku kepadamu. Maksudnya, hidupku ini ada rasa harapan, ada takut. Kusandarkan semuanya kepadamu ya Allah. Hanya karena rasa harapku padamu, rasa takutku kepadamu, kuserahkan tubuhku semuanya kepadamu. Jadi ini doa penyerahan total. Ini tauhidnya tinggi sekali ni. Orang mau tidur ni kalau baca doa ni dengan dia fahami maknanya, betul-betul dia seakan-akan sebutir debu di tengah-tengah antara langit dan bumi, tidak ada harga dirinya. Dan Allah paling suka ketika hamba mulai sampai pada tingkatan tidak punya daya dan upaya kecuali dia berharap dari Allah Subhanahu Wa Taala. La manja wala malja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berharap dan tidak ada tempat untuk kembali. Manja, tidak ada tempat meminta tolong. Wala malja, dan tidak ada tempat untuk berharap illa ilaik, kecuali darimu dan kepadamu. Kata kita yang mau tidur ini, amantu bi kitabika allazi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan. Wa nabiyyika allazi arsalta. Aku beriman kepada nabi yang telah engkau utus. Ini doanya. Ini doa yang dibaca. Lalu Nabi berkata, fa in mutta min lailatika, seandainya engkau mati malam itu, setelah baca doa ini, lalu engkau meninggal malam itu, fa anta 'alal fitrah, maka Allah menjadikanmu dalam fitrah. Maksudnya seperti tidak ada dosa. Nah, siapa yang baca doa tadi, jam 4 dijemput Allah, maka engkau mati dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah ini seperti tidak ada dosa. Ini janji Nabi. Namun perlu sedikit untuk diingat, mati dalam keadaan fitrah bagi yang baca doa ini bukan bermakna semua dosa dihapuskan begitu saja, tidak. Dosa yang Allah berhak hapus dan Allah akan lakukan, yaitu dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dosa dengan manusia tidak akan selesai kecuali termaafkan oleh manusia itu. Makanya Nabi mengatakan, man faraka ruhul jasad, barang siapa yang terpisah ruh dengan jasadnya, wa huwa bari' min salasah, lalu dia terlepas dari 3 perkara. Ketika meninggal dia tidak membawa 3 perkara. Dakhalal jannah, ku jamin masuk surga. Jadi walaupun baca doa ini, tapi jangan sampai ada dosa yang berhubungan dengan 3 perkara ini. Sebab orang yang mati membawa 3 perkara ini tidak ada jaminan surga. Yang mati tidak membawa 3 perkara ini, insya-Allah selamat. Apa dia? Yang pertama yaitu al-kibr, dosa sombong.
Jangan pernah hidup dalam kesombongan. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, yaitu melawan Allah lalu menyombongkan di hadapan manusia, meremehkan manusia, itu sombong. Jadi jangan bawa sifat itu. Banyak Pak orang sombong. Dulu tidak sombong. Semenjak lulus di satu instansi, naik kesombongannya. Manusia dianggap remeh. Karena dia punya jabatan, diremehkan manusia. Dia lakukan kezaliman-kezaliman, ini sombong. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, al-ghulul. Jangan bawa penyakit ghulul. Artinya jangan pernah ghulul di dunia. Ghulul itu khianat setelah diberi amanah. Khianat setelah diberi amanah. Setelah teken kontrak, siap bekerja, ternyata tidak bekerja, cuma ambil gaji. Yang seharusnya dia mengajar dari jam 8, tapi dia masuk jam 9. Tanda tangan sempurna. Gaji sempurna. Masuk, tidak pernah tepat waktu. Yang selayaknya dia masuk, kalau dia dosen, dia masuk 16 kali pertemuan, tapi dia cuma masuk 8 kali. Sekali pertemuan, tanda tangan 2 kali. Gaji sempurna. Khianat. Kita sewa salah seorang untuk jaga di toko kita, ternyata dia jualan lagi dalam toko kita. Dia punya barang sendiri yang dia jual di dalam toko kita. Khianat. PNS bisa khianat, guru bisa khianat, semuanya. Yang kita pilih hari-hari jadi anggota DPR, gaji banyak, kerja tidur waktu sidang. Lalu keluarkan press release bahwa dia telah membela rakyat, mengatakan ini. Padahal dalam sidang dengar. Tidak pernah dia bicarakan apapun tentang rakyat. Ini semua ghulul, tidak akan selamat. Ketika mati enggak selamat. Dulu sebelum jadi presiden, oh Masya Allah, demi rakyat begini-begini, ekonomi meroket, rakyat kecil kita bantu semuanya. Setelah jadi, BBM naik, Pertalite naik, Pertamax naik, minyak goreng naik. Dia mau naik lagi. Na'udzubillah. Ghulul, khianat. Setelah dipercaya, khianat. Mati, tidak selamat. Dan dosa ketiga kata Allah, kata Nabi, ad-dain, hutang. Tidak akan selamat orang yang mati membawa hutang. Nabi tidak mau mensolatkan orang yang mati dalam keadaan membawa hutang. Hari ini enggak, orang yang bawa hutang ditanya lagi, najrah mayatnya. Ini hutang enggak bayar-bayar. Rumah bertambah besar. Kanopi bertambah luas. Di dalamnya 2 mobil. Lalu ada 3 motor. 2 NMAX, 1 PCX. Hutang enggak bayar. Turun dari mobil jumpa sama kita. Lebih reman dia daripada kita. Mati. Kalau Nabi, pertanyaan Nabi ketika mati, fahal alaihi dain? Ini orang jenazah ini masih ada hutang? Kalau sahabat jawab tidak ada ya Rasulullah, kita solatkan, kata Nabi. Begitu sahabat jawab, ada ya Rasulullah. Kata Nabi, solat kalian. Aku tidak mau mensolatkannya. Nabi enggak mau mensolatkan orang yang tertinggal hutang ketika mati. Kecuali dia tidak mampu bayar dan belum jatuh tempo. Matinya belum jatuh tempo. Artinya masih bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ini tidak selamat. Mati begini. Hari ini enggak. Udah tahu manusia ini modelnya begini. Lalu ketika ditanya sama Tengku Ilmu, mayatnya najrah, apakah jenazah ini baik? Begitu enggak ada yang jawab, karena semuanya ditipunya semua orang, enggak ada yang jawab. Dipaksa sama Tengku Imumnya. Nyo kalau belum dengar sapu, belum saya dengar jawabannya. Kita ulang sekali lagi. Apakah mayat ini jroh? Sampai terjawab jroh. Ada yang lebih berani, Pak? Ada yang lebih berani. Pertanyaannya, apakah mayat ini masuk surga? Semua jawab surga. Kan kalau bangai boleh, tapi janganlah sampai segitunya. Masa mengatakan apakah mayat ini surga?
Dulu sahabat, ketika salah seorang sahabat terkena panah, mati di medan perang, semua sahabat mengatakan syahid, fulan syahid, alhamdulillah, fulan syahid, fulan syahid. Berjumpa dengan Nabi, kata Nabi, wala taqulu annahu syahid. Jangan kau katakan dia syahid, jangan. Karena aku melihatnya dalam neraka. Terkejut semua sahabat, kenapa bisa dalam neraka ya Rasulullah? Padahal dia berperang bersama kami. Apa jawaban Nabi? Karena dia berperang untuk dikenang sebagai pahlawan. Hatinya ingin dikenal sebagai pemberani, bukan untuk membela nama Allah. Kita hari ini yang jelas-jelas bukan permainan hati, kita jamin jadi surga. Begitulah keadaan kita. Jadi jamaah melakukan Allah, Nabi mengatakan yang baca doa ini kalau mati di malam itu, mati dalam keadaan fitrah. Maksudnya seperti seorang bayi yang fitrah, tidak membawa dosa. Kecuali kalau dia berhubungan dengan manusia. Itu enggak selesai, Pak. Tidak selesai. Pernah potong video orang, lalu kita provokasi, kita sebarkan ke internet, kita potong video orang, kita fitnah dia. Kalau pernah lakukan itu, tidak akan termaafkan kecuali dimaafkan oleh orang yang kita korbankan, yang kita fitnah. Maka hati-hati memfitnah, ya, memfitnah masjid, memfitnah panitia masjid, memprovokasi agar orang benci ke masjid, begini dan begini. Hati-hati perbuatan itu. Itu urusannya dengan manusia. Lalu Rasulullah menyambung di ujung hadis, waj'alhunna akhira ma tatakallam bih. Jadikanlah doa itu sebagai ayat terakhir, bacaan terakhir sebelum engkau tidur. Jadi maksudnya, jadikan doa itu penghujung tidurmu. Begitu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya berhenti di sini. Ini baru salah satu bacaan sebelum tidur. Jadi insyaallah supaya mudah untuk dihafal, kalau saya tidak lupa, insyaallah minggu depan kita bawakan fotokopiannya, ya, untuk bisa ditempel di kamar masing-masing. Tidak semua doa bisa ditempel di kamar ya Bapak. Tidak semua doa-doa bisa ditempel di kamar. Jadi jangan tempel doa berhubungan suami istri. Nanti dihafal sama anak kita yang SD. Tanya sama gurunya waktu sekolah, coba baca doa apa yang sudah bisa dihafal. Dia baca doa, Pak. Doa berhubungan suami istri. Itu bisa terkejut satu sekolah itu. Ini anak ini masih SD sudah baca doa ini, Masya Allah. Rupanya dia menghafal yang di dinding ditempel oleh ayahnya. Jadi tidak semua doa bisa ditempel, ya. Jangan tempel semua doa. Baik.